Salam, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Isa Kanamangi dengan NIM 20030300038. Kelas A semester 1. Akan mereview salah satu buku dengan judul Dasar-Dasar Ilmu Politik untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester. Bab 1. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Perkembangan ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sesudah Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia, ada beberapa pusat kebudayaan antara lain India dan Cina yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu, dan Arthashastra yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina dan terkenal ialah Confucius, kurang lebih 350 sebelum Masehi, Mencius, kurang lebih 350 sebelum Masehi, dan masa legalis antara lain Sangyang, kurang lebih 350 sebelum Masehi. Di Indonesia yang kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, misalnya kenegaraan Kertagama yang ditulis oleh masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan Badan Tanah Jawi. Sayangnya, di negara-negara Asia tersebut kesusastraan yang mencakup bahasa politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan 19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu difokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Sesudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Fisipol, seperti Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Universitas Indonesia Jakarta. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan science ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol atau controlled circumstances, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu, ilmu-ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai saat ini belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Mengapa demikian? Karena yang diteliti adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malahan tidak dapat diramalkan. Lagi pula manusia itu sangat kompleks dan perilaku tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis, sehingga mempersukar usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan.
Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gemaripa loh jinawi. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai endamonia atau the good life. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik atau politics adalah usaha untuk menemukan peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum, public policies yang menyangkut pengaturan dan allocation dari sumber daya alam dan perlu dimiliki kekuasaan atau power serta wewenang atau authority. Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi atau meyakinkan dan jika perlu bersifat paksaan atau coercion. Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini dapat merupakan perumusan keinginan atau statement of intent. Belakang konsep-konsep pokok politik adalah pertama, negara atau state adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan atau power adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Ketiga, pengambilan keputusan atau decision making adalah hasil membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Keempat, kebijakan, policy atau blade, suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kelima, pembagian atau distribution atau allocation, pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau values dalam masyarakat, sarana menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasi nilai-nilai secara mengikat. Bidang-bidang ilmu politik dalam Contemporary Politics Science terbitan UNESCO 1950. Ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama, teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik, yaitu undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai golongan-golongan atau grup dan pendapat umum, yaitu partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi pendapat umum. Yang keempat, hubungan internasional yang mencakup politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional serta hukum internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena penyumbangan bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau. Untuk diolah lebih lanjut, filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta, universe, dan kehidupan manusia. Hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lain. Hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi, sosial, dan ilmu bumi sosial.
Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Cara penelitian ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri tetapi hidup dalam suatu komunitas. Bab 2. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas A. Tujuan dari kegiatan politik, B. Cara-cara mencapai tujuan itu, C. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan D. Kewajiban atau obligation yang akibatnya oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Yang A. Teori yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Contohnya, filsafat politik, teori politik, sistematis, dan ideologi politik. Yang B. Teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik yang tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. McFerr mengatakan, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata, atau society means a system of ordered relation. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjukkan pada masyarakat kecil, misalnya masyarakat kelompok etnis Batak di Sumatera Utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas, nation state seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini, anggota masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama dan etnis. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara menetapkan cara-cara batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan. Dalam kehidupan negara memiliki sifat memaksa, memonopol, dan mencakup semua unsur-unsur negara di wilayah penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Tujuan negara tergantung kepada ideologi, cita-cita, undang-undang, dan undang-undang negara masing-masing. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 1945. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad 19. Pada masa sebelumnya Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan perilaku timbul pada mulai perkembangan di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II. Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat-sifat deskriptif dan ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, adanya kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokoh Max Weber 1864 sampai 1920 dan Talcott Parsons 1902 sampai 1979. Antropologi dan psikologi. Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Pendekatan neo-Marxist.
Sementara pada pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku. Muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Para Marxis ini yang sering dinamakan neo-Marxis, untuk membedakan mereka dari orang Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme. Bukan merupakan kelompok yang dekat, yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikiran yang sama. Teori ketergantungan atau dependensi teori. Kalangan lain yang juga berada dalam rangka teori kiri yang kemudian dikenal sebagai teori yang ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Tetapi sebenarnya pada tahun 1960-an sudah dimulai dirintis antara lain oleh Paul Barra 23 yang kemudian disusul oleh Andre Gunder Frank. Berikut pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan dibicarakan di atas pencapaian semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dan dalam bermacam-macam pandangan. Dalam ilmu politik pada umumnya dikenal nama pendekatan pilihan rasional. Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena merancangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar sainsi. Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Pendekatan institusional baru. Institusional baru atau new institutionalisme berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan pada suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain. Bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Mengapa disebut institusionalisme baru? Oleh karena itu, ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Seperti telah diuraikan di atas, institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan atau aparatur negara seperti apa adanya secara statis. Bab 4. Demokratis. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokratis. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kita berarti banyak berkuasa atas government by the people. Atau kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kretein berarti kekuasaan atau berkuasa. Sebagai akibat dan keinginan untuk menyelenggarakan hak politik itu secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi. Apakah ini bersifat naskah atau right constitution, atau tak bersifat naskah atau on-right constitution. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan berbagai kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia 1. 1945 sampai 1559, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Masa Republik Indonesia 2 1959 sampai 1965. Masa Republik Indonesia 3 1965 sampai 1998. Masa Republik Indonesia 4 1998 hingga sekarang. Bab 5. Komunisme demokratis menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme.
Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet seperti yang dipakai di Uni Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Banyak dari teori serta ramalan Marx telah dibuktikan ketidakbenarannya secara ilmiah, dan dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori sosial yang telah timbul dalam sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa sebagian ideologi gagasan-gagasannya sampai masa ini masih banyak memengaruhi, dan dunia barat malahan mengalami perkembangan baru dengan nama kiri baru atau New Left. Dalam mencapai masyarakat komunis, kaum proletar akan memainkan peran penting. Menurut Marx, pertemuan antara kaum kapitalis melalui kaum proletar akan merupakan pertentangan kelas yang terakhir, dan dengan demikian akan berakhir gerak dialektis. Akibat Konstantin Chmenko yang merupakan figur transisi berakal dari tradisi Benshev yang kemudian diganti dengan Mikhail Gorbachev. Gorbachev membuat perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan politik yang dikenal dengan Perestroika. Bab 6. Undang-Undang Dasar atau UUD. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris konstitusional menjadi Undang-Undang Dasar atau UUD. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah UUD, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai keputusan kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun UUD satu negara dengan negara lain berbeda, tapi UUD memiliki ciri-ciri beberapa yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal seperti organisasi negara, hak asasi manusia atau HAM, prosedur mengubah UUD, amandemen, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, dan merupakan aturan hukum yang tertinggi dan mengikat semua warga negara dan lembaga negara terkecuali selain itu. Dalam mukadimah atau pembukaan UUD sering memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. UUD dan konvensi. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Konvensi ada dalam semua sistem UUD dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Dalam konteks UUD tidak tertulis, konvensi merupakan hal yang signifikan. Karena itu, ia memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan, dan kewajiban dari institut-institut utama negara. Pergantian perubahan dan supremasi UUD. UUD dapat diganti dengan UUD baru apabila UUD yang ada tidak lagi mencerminkan konsistensi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Perubahan ini dinamakan amandemen. Wewenang mengamandemen UUD ada pada prosedur-prosedurnya dan di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan ketentuan bahwa quorum adalah 2/3 dari anggota MPR, sedangkan usulan perubahan UUD harus diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir dari anggota DPR, sedangkan usulan perubahan diterima oleh 2/3 anggota yang hadir dalam pasal 37. Sejak 1999, setelah Orde Baru berakhir, Undang-Undang UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Banyak perubahan yang substansi yang berubah akibat dari adanya amandemen tersebut bagi negara kini. Karena UUD merupakan sumber hukum tertinggi di sebuah negara, maka perlu adanya penguatan untuk UUD itu tersebut agar keberadaan UUD tidak mudah dipermainkan oleh pihak-pihak tidak menginginkan keberadaan sebuah UUD itu. Bab 7. Hak asasi manusia atau HAM. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi manusia berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam.
Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Hak-hak pada tahap ini masing-masing terbatas pada hak di bidang politik seperti hak atas kebebasan, atas kesamaan, dan atas menyatakan pendapat. Hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dan pemikiran mengenai hak asasi, dan antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda besar dunia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Pada tahun 1948 terjadi hasil pikiran komisi ini. Universal Declaration of Human Rights diterima di 48 negara. Deklarasi universal bermaksud dengan pedoman sekaligus standar minimum yang diciptakan oleh seluruh umat manusia. Dua konvenan internasional. Tahap kedua ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat dan daripada deklarasi belaka dalam bentuk perjanjian untuk mencapai konsensus agar bidang PBB menerima baik Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta tentang pengaduan perorangan. Perdebatan dalam forum PBB. Salah satu kesukaran adalah perbedaan sifat antara hak politik dan hak ekonomi yang terkadang menuju sesuatu ketegangan antara dua hak asasi ini. Hak politik yang dimaksud untuk melindungi individu dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, dan berbeda dengan ekonomi sukar ditentukan tolak ukur untuk dapat diterima oleh semua negara. Perbedaan lain ialah jika pelaksanaan hak politik memerlukan dibatasinya peran pemerintah, maka pelaksanaan hak ekonomi tidak cukup hanya melalui perundang-undang saja, tapi pemerintah harus aktif. Masalah ratifikasi. Meratifikasi sesuatu perjanjian berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian, dan bahwa ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasional. Jika jalannya ratifikasi dua konvensi PBB menyita waktu lama dan tingkat regional, terutama di Eropa Barat yang masyarakatnya lebih homogen, pelaksanaan hak asasi lebih berhasil. Hak asasi manusia pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, suasana melatar belakangi kampanye internasional untuk mewujudkan hak asasi secara global, kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi, telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa 11 September 2001 di New York, perang terhadap Argentina, dan invasi tentara koalisi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut sesudah dua periode represi atau rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Reformasi berubah lebih mewujudkan hak asasi perempuan. Konsep hak asasi perempuan atau HAM sedikitnya dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, hak asasi perempuan hanya dimaknai sekadar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan mereka juga memiliki hak asasi. Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol. Menurut Undang-Undang 1945, secara non formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bab 8. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara vertikal yang berarti pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, atau dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, dan kedua secara horizontal, yaitu pembagian menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Konfederasi. Negara yang bergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri dapat hakikatnya bukanlah suatu negara, baik ditinjau dari
sudut politik maupun dari sudut hukum internasional. Negara kesatuan. Hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif selain dari badan legislatif pusat. Negara federal. Negara yang menyesuaikan dua konsep bertentangan yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhan dan kedaulatan negara bagian. Kedaulatan keluar diserahkan penuh oleh pemerintah federal sedangkan yang ke dalam dibatasi. Federalisme di Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggap sebagai federalisme yang paling sempurna. Dan demikian ciri-ciri federalisme yang kuat yaitu dana kekuasaan terletak di negara bagian, kedudukan Mahkamah Agung negara federasi sebagai penafsir utama dalam undang-undang. Federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada di susunan badan legislatif Soviet tertinggi yang terdiri atas dua majelis yaitu Council of the Union dan Council of Nationalists. Dilihat dari sudut dana kekuasaan federalisme di Uni Soviet secara formal bersifat sempurna karena diperinci suatu perbedaan besar antara negara. Negara barat ialah beberapa negara bagian memberikan wewenang untuk mengurus hubungan luar negerinya sendiri. Federasi di Indonesia terdiri atas 15 negara bagian. Secara formal bentuk federal bersifat sempurna karena kekuasaan pemerintah federal diperinci satu persatu. Perkembangan konsep teras politicas. Konsep pembagian kekuasaan secara horizontal teras politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan yaitu legislatif, kekuasaan pembuat undang-undang, kedua eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan ketiga yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Bab 9, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif terdiri atas kepala negara seperti raja atau ratu, presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, pegawai negeri sipil serta militer juga termasuk dalam badan eksekutif. Badan legislatif yaitu pembuat undang-undang. Pada umumnya di berbagai negara terdapat parlemen dalam negara itu. Di Indonesia, badan legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Badan yudikatif. Badan yudikatif biasanya identik dengan kehakiman, di mana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Bab 10, partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang mengikuti kegiatan secara tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi pada umumnya diakui keajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman berbeda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Salah satu sebabnya adalah mulai menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang mendukung berjumlah besar. Kelompok anomi. Kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan yang frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Bab 11, partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.
Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang dapat memperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik atau parpol terlahir secara spontan dan berkembang menjadi perhubungan antara rakyat di satu pihak dengan pemerintahan pihak lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa parpol adalah salah satu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dari dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Fungsi partai politik. Fungsi parpol di negara demokrasi meliputi parpol dapat sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosial politik, sebagai rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Sedangkan fungsi parpol di negara otoriter yaitu untuk mencari dukungan masyarakat untuk tidak kepuasan terhadap pemerintah dan bertujuan untuk mencapai kedudukan atau kekuasaan dapat dijadikan batu loncatan untuk guna menguasai parpol yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis. Kategori-kategori tersebut dapat mewakili keragaman sistem parpol di sebuah negara dengan berdasarkan kepada ideologi sistem yang diterapkan sebuah negara itu dan tergantung pada intinya. Nantinya mengarah kepada jumlah sebuah parpol itu sendiri. Nantinya ada 3 kategori sistem parpol di semua negara, antara lain 1. Sistem partai tunggal hanya terdiri dari satu partai politik negara tersebut, tidak ada parpol lainnya. Yang kedua, sistem di partai hanya terdapat 2 buah parpol di sebuah negara di mana dalam pemilihan umum mereka saling berkompetisi merebut hati rakyat. Kelak salah satu mereka dapat menjadi partai pemerintah dan satu diantaranya menjadi partai penyeimbang pemerintah. Ketiga, sistem multipartai. Dalam sistem ini di sebuah negara banyak terdapat partai parpol yang hadir dalam menyelenggarakan kondisi partai politik disebut negara tersebut yang memiliki banyak positif dan negatifnya. Bagi perpolitikan itu yang saling berhubungan satu sama lain, koalisi dan oposisi juga termasuk dalam sistem ini. 12. Sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal macam-macam sistem pemilihan umum atau pemilu dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu prinsip yang pertama adalah satu daerah yang memilih satu wakil, biasanya disebut dengan sistem distrik. Dan prinsip yang kedua, satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Kelebihan sistem distrik. Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antara partai karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu. Pencapaian partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami. Distrik merupakan daerah kecil karena itu terpilih dapat dikenal dengan baik oleh komunitasnya dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih baik akrab. Bagi partai besar lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas parlemen. Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan. Kelemahan sistem distrik. Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi ini. Hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa, partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini mempunyai banyak suara terbuang. Sistem ini juga mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis. Wakil rakyat terpilih cenderung memperhatikan kepentingan daerah daripada kepentingan nasional. Sistem pemilu. Sistem proporsional atau satu dapat dipilih beberapa wakil. Sistem yang melihat pada jumlah pendudukan merupakan peserta pemilih. Berbeda dengan sistem distrik, wakil dengan pemilih kurang dekat karena dipilih melalui tanda gambar kertas suara saja. Sistem proporsional banyak diterapkan oleh negara multipartai seperti Italia, Indonesia, Swedia, dan Belanda. Kelebihan sistem proporsional dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab memperoleh suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, sehingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini mewakili masyarakat majemuk atau pluralis. Kelemahan sistem proporsional
yaitu mendukung integrasi partai politik. Jumlahnya partai terus bertambah menghalangi integrasi partai. Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat bahwa pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen. Banyak partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas. Perbedaan utama antara sistem proporsional dan distrik adalah bahwa cara perhitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Demikian hasil review bukunya. Sekian dan terima kasih.